Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini adalah pertemuan lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ancaman terhadap negara, di mana ancaman itu ada ancaman militer dan ada ancaman non-militer. Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari hasil pertemuan yang lalu, saya mengapresiasi dari tugas yang dikumpulkan, yang diserahkan oleh Maharani Gaprila Rahdi. Anak yang bersangkutan membuat slide seperti ini. Untuk mengapresiasinya, sebagai bentuk apresiasi, saya mengajar akan menggunakan slide punya Maharani. Oke. Minggu sebelumnya kita sudah bicara tentang ancaman terhadap negara. Ancaman itu artinya segala bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal atau politis. Nah, ada banyak macam mengenai ancaman. Nah, ada ancaman non-militer, ada ancaman militer. Ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dalam bentuk fisik. Sementara ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Jadi ancaman non-militer itu tidak bersenjata atau tidak menggunakan kekuatan perang. Nah, kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang ancaman non-militer atau ancaman dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Baiklah, kita akan memulai sekarang ancaman terlebih dahulu, yaitu ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kekuatan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, secara umum Indonesia menolak terhadap adanya paham komunisme, leninisme, marxisme, neoliberalisme atau liberalisme itu sendiri. Berarti Indonesia terbebas dari pengaruh-pengaruh ideologi itu, tetapi tanpa dipungkiri bahwa pengaruh dari ideologi itu juga masuk ke Indonesia seiring semakin pesatnya globalisasi. Tidak dipungkiri bahwa globalisasi itu memiliki dampak baik positif maupun negatif. Secara positif, globalisasi bisa memiliki dampak komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Kali ini begitu. Kemudian bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat, bisa memudahkan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, tingkat pembangunan yang semakin tinggi,
meningkatnya turisme dan pariwisata meningkatkan ekonomi menjadi lebih produktif. Di satu sisi itu positifnya, tetapi di sisi yang lain yang negatif, misalnya masuknya pengaruh-pengaruh ideologi di luar ideologi Pancasila yang merasuk ke dalam pemikiran bangsa Indonesia. Misalnya ada yang menganggap bahwa ideologi liberalis justru lebih mudah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Akhirnya muncullah gaya hidup yang individualistik, gaya hidup yang mengutamakan kemewahan, kesenangan yang sifatnya kepuasan individu belaka. Nah, ini juga hal-hal tadi akan mengancam terhadap bidang ideologi dari negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Oke. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu dapat bersumber dari dalam negeri atau dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar negeri. Dari luar, ancaman di bidang politik adalah negara-negara lain melakukan intimidasi, provokasi atau blokade politik yang merupakan mengedepankan, berupaya menekan negara kita. Jadi negara lain berupaya menekan negara kita dengan cara ya tadi intimidasi, provokasi, dan blokade. Adapun ancaman politik yang berasal dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa yang bisa menumbangkan atau menggulingkan suatu pemerintah yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, atau dengan separatis, ancaman separatisme. Nah, separatisme ini juga lebih berbahaya karena biasanya separatisme itu bisa berupaya untuk mendatangkan simpati internasional tanpa menggunakan kekuatan senjata, dan ini akan mengancam terhadap keutuhan wilayah. Adapun ancaman lain selain yang disebutkan tadi di bidang politik, misalnya ada korupsi, kolusi, nepotisme udah jelas. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tentu ancaman ini secara langsung tidak dirasakan oleh rakyat, tetapi dalam jangka waktu yang relatif lama tentu akan dirasakan. Yang ketiga, kurangnya supremasi hukum atau penegakan hukum yang adil. Nah, itu juga ancaman. Kemudian yang berikutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa globalisasi ekonomi itu mempengaruhi semua aspek kehidupan di bidang ekonomi di negara kita. Nah, dari globalisasi itu tadi sudah dibahas, memang di satu sisi kita bisa lebih maju, bisa memudahkan segala sesuatu, itu dampak positifnya, tapi di sisi lain dampak negatifnya juga membawa ancaman atau membawa kemudaratan. Ancaman apa saja yang ada di bidang ekonomi? Di antaranya lebih suka terhadap barang impor. Jadi barang yang datang ke negara kita akan jauh lebih banyak beredar di negara kita dengan harga yang relatif terjangkau, dan dampaknya akan mengancam terhadap produktivitas barang dalam negeri. Nah, ini berarti
peluang berkembangnya ekonomi dalam negeri akan terhambat karena tertutup oleh barang-barang luar negeri. Kemudian yang kedua, inflasi, sehingga pasar menjadi mahal dengan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, kelangkaan bahan bakar minyak di bidang ekonomi ini menjadi ancaman. Tetapi lebih dari itu ada ancaman lain, yaitu perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Mau tidak mau, kalau kita tidak siap, tidak mewaspadai ancaman di bidang ekonomi, maka itu akan terjadi bahwa negara kita akan dikuasai oleh pihak-pihak asing. Kenapa? Karena pihak asinglah yang memiliki modal, sehingga mereka menanamkan investasi ke dalam negeri dan tentu akan menguasai sektor ekonomi itu. Yang kelima, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Nah, ini sedikit dipengaruhi oleh kapitalisme. Ini juga harus diwaspadai karena bagian dari ancaman ekonomi. Yang keenam, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Ini ke depan mungkin tidak ada lagi subsidi dari pemerintah, atau subsidinya diarahkan ke bidang lain, tidak dalam bidang ekonomi. Ini juga bagian dari ancaman, karena tentu tidak semua rakyat siap dengan kemampuan sendiri. Mesti ada yang disubsidi oleh pemerintah. Yang berikutnya yaitu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ini juga harus diwaspadai di bidang ancaman ekonomi. Berikutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Bahwa seiring perjalanan waktu, memang negara kita itu dibayangi oleh ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Memang bahwa ancaman ini sudah ditangkal oleh pihak yang memang menurut undang-undang diperkenankan, yaitu dimiliki oleh tentara dan juga polisi. Seiring perkembangan waktu, kita juga masih terdapat misalnya ada pembajakan, penyelundupan, imigran gelap, perdagangan narkotika, agresi, invasi, dan penangkapan ilegal. Atau lebih jauh lagi, kita masih disibukkan dengan konflik SARA di tiap wilayah, ya. Belum lagi ada separatis yang sengaja secara internasional ingin lepas dari wilayah negara Republik Indonesia, sehingga itu kalau dibiarkan akan semakin lama akan menjadi permasalahan yang serius. Itu juga bagian dari ancaman. Karena separatis bisa bergerak dengan kekuatan senjata, bisa juga bergerak dengan kekuatan non-senjata. Berikutnya, sebagai bagian dari terakhir dari pembelajarannya ini adalah ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya itu bisa diawali dengan munculnya berbagai isu, diantaranya ada isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, atau konflik horizontal yaitu antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari isu-isu tersebut di atas setidaknya akan menjadi cikal bakal lahirnya premanisme, separatis, terorisme, kekerasan, dan tentu bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kemudian kita juga tadi sudah membahas globalisasi juga mengancam terhadap sosial budaya bangsa, khususnya
globalisasi yang berdampak negatif. Di antaranya adalah munculnya gaya hidup yang konsumeristik atau gaya hidup yang konsumtif. Kemudian munculnya sikap hidup hedonisme. Hedonisme itu mengutamakan kesenangan belaka. Kemudian yang harus kita sadari, semakin merebaknya sikap hidup individualistik. Kemudian ada lagi gaya yang muncul, pola-pola westernisasi. Jadi pola hidup yang kebarat-baratan. Mentang-mentang barat dianggap sebagai negara-negara yang maju, lantas kita berkiblat ke barat. Itu juga harus disadari sebagai bentuk ancaman. Kita harus sadar bahwa kita hidup di Indonesia dan Indonesia bagian dari timur dunia. Tentu budaya barat dan budaya kita jauh berbeda. Kemudian yang harus diwaspadai oleh kita sebagai ancaman sosial budaya itu pada saat ini adalah memudarnya budaya gotong royong di kalangan masyarakat. Di samping gotong royong ada solidaritas yang berkurang, kepedulian sosial dan kesetiakawanan yang sudah mulai berkurang. Mungkin kalau dibandingkan dengan zaman dulu tentu tidaklah sama. Oleh karena itu perlu nilai-nilai agama yang harus ditanamkan di dalam diri masyarakat kita semua. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.